Baik, kemudian saya akan sedikit menjelaskan. Kalian bisa buka ya halaman 94 dengan judul pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi kan semua manusia itu pasti mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam, dan lembaga sosial lah yang memenuhi kebutuhan individu pada masyarakat. Jadi contohnya kita sebagai manusia pasti membutuhkan yang namanya pendidikan. Nah, semua itu diatur oleh lembaga pendidikan. Dan orang tua itu akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan pastinya mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, itu diatur oleh lembaga pendidikan. Kemudian manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan, itu diatur di dalam lembaga ekonomi. Misalnya bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga dan masyarakat. Nah, jadi begitulah contoh-contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Kemudian kita bisa lihat gambar di halaman 95, terdapat gambar A, B, dan C. Gambar A itu kebutuhan akan makan, dan gambar B itu ada pedagang beras. Kemudian gambar C itu adalah gambar petani. Nah, jadi kesimpulannya bahwa antar manusia yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan yang namanya interaksi sosial. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan itu, manusia harus melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Misalnya manusia untuk memperoleh beras, ya dengan membeli beras dari pedagang. Karena secara individu tidak semua orang bisa menghasilkan beras. Nah, jadi agar manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka di dalam kegiatan manusia perlu mematuhi aturan-aturan norma yang berlaku. Ya. Nah, jadi lembaga sosial itu adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia di dalam menjalani kehidupan dengan tujuan untuk mendapatkan keteraturan hidup. Nah, kemudian buka halaman 96. Ya, ada berbagai jenis lembaga sosial. Contohnya ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga politik serta lembaga agama. Fungsi yang kedua yaitu menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Kalian bisa baca lagi halaman 104, ada lembaga keluarga. Kemudian